Zikir setiap saat mengurangi kata-kata, menundukkan pandangan, mengurangi makan dan minum, dan tidur. Apa hasilnya? Allah pancarkan hikmah. Hikmah itu dimulai dari nomor satu. Jadi hikam itu bukan Al-Quran, bukan Sunnah, tapi buah dari mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Buah dari mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, wallahu a'lam. Lalu yang saya pakai sekarang ini kitab Imam Asy-Syarqawi, salah satu Syekhul Azhar. Syekhul Azhar. Syekh Azhar itu beda dengan rektor. Syekhul Azhar itu posisinya satu level dengan Perdana Menteri atau Wakil Presiden. Tapi di zaman itu dia satu level dengan raja. Sekarang satu level dengan menteri, tapi juga punya hak di legislatif. Maka Syekhul Azhar punya suara untuk menurunkan dan menaikkan presiden. Itu hebatnya Syekhul Azhar. Sampai sekarang masih ada ya. Di Mesir sekarang Syekhul Azharnya adalah Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib. Di zaman tahun 1737 Syekhul Azharnya bernama Syekh Abdullah Hijazi Asy-Syarqawi, bermazhab Syafi'i, berkunut. Jadi kitab Ibnu Tailahnya nggak berkunut fikihnya, tapi pensyarah ini berkunut. Jadi beda mazhab itu nggak bikin orang nggak mau baik-baikan, ya, biasa aja. Al-Khalwati Al-Azhari, beliau bertariqah Khalwatiyah. Khalwatiyah itu di Indonesia Samaniyah. Itu tariqah yang dibawa oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Itu beliau sudah level imam, ahli hadis, tinggal di Madinah, tapi wafatnya diperdebatkan apakah di Madinah atau di Thailand. Kawan saya orang Palembang mengatakan kuburannya di Thailand. Syekh Abdul Samad Al-Falibani lama di Madinah, ya. Syekh Abdul Samad Al-Falibani ini punya putri namanya Syekhah Fatimah. Syekhah Fatimah punya murid namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah dengar? Masa nggak dengar? Dekat ya. Syekh Nawawi Al-Bantani kemana-mana ngaji, dan beliau kemudian wafat di Makkatul Mukarramah. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid banyak sekali. Salah satunya sahabatnya sendiri yang menganggap dirinya murid, yang kita sebut dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid siapa? Pendiri NU Muhammadiyah, Wasiliyah, Tarbiyah, semuanya murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Maka siapapun di antara antum yang ikut NU, Muhammadiyah, PRT, Persatuan Islamiyah, Wasiliyah, Khairat, itu terhubung dengan ulama-ulama Mekah, Yaman dan lain-lainnya. Ya. Jadi sanadnya, ini disebut sanadnya itu berporos ke Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah. Saat itu Mekah, Madinah belum seperti sekarang. Mazhabnya masih 4. Ya. Sekarang kan atau doang ya. Itu pun bukan mazhab, mazhab tanpa mazhab. Baik. Nah ini Imam Abdullah Al-Ahli Hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, lengkap semuanya. Jadi Syekhul Azhar itu, teman-teman semua sahabat yang dimuliakan Allah, Syekhul Azhar itu dia harus mengerti semua keilmuan Islam. Kalau nggak bisa jadi Syekhul Azhar, nggak bisa, ya. Maka Syekhul Azhar beda dengan ketua MUI, beda dengan rektor, itu beda dengan kiai, dia di atasnya itu semua. Kemampuannya di atas itu. Baik, kita langsung saja masuk ke hikmah yang pertama. Ya. Ibnu Athaillah karena pernah menjalani khalwah, ya, melakukan ibadah 40 hari berturut-turut, subuh tidak ketinggalan berjamaah, semua 5 waktu tidak ketinggalan jamaah. Zikir setiap saat, mengurangi kata-kata, menundukkan pandangan, mengurangi makan dan minum, dan tidur. Apa hasilnya? Allah pancarkan hikmah. Hikmah itu dimulai dari nomor satu. Jadi hikam itu bukan Al-Quran, bukan Sunnah, tapi buah dari mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tambah semangat belajar Al-Quran dan Sunnah. Teks pertama, ya, hikmah pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
bisanadina ila al-imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari, dengan silsilah guru kita yang bersambung ke Ibn Athaillah As-Sakandari dari Iskandariyah. Beliau berkata, min alamatil i'timad alal amal, min, di antara ciri-ciri orang yang bersandar bukan kepada Allah tapi kepada amalnya, yang kita sebut tadi syirik khafi, ya, atau kurang ikhlas, atau tauhidnya kurang sempurna, kurang mantap. Apa ciri-cirinya? Nuqsanur raja, rasa harap kepada rahmat Allah berkurang. Nuqsan inda wujudiz zalal, ketika terjadi suatu musibah rohani. Apa musibah rohani? Maksiat. Jadi ciri-ciri orang-orang yang tidak kuat ilmu tauhidnya dalam kalbunya, ketika dia maksiat hari ini, dia tidak yakin Allah mengampuninya. Kalau dia doa, dia tidak yakin Allah mendengar. Coba saja kita maksiatnya, terus kita mau sholat, kita ngerasa ya Allah kotor nih, udah kotor aja sekalian, gak usah sholat sekalian. Kawan saya, dia bangun subuhnya telat, jam 7. Dia telepon, aku masih boleh sholat gak? Saya bilang, kamu wajib sholat, bukan boleh. Tapi kan udah lewat, nggak enak ah, ya sudahlah, bablas sekalian deh gitu. Nggak ada rasa harapnya kepada Allah. Itulah baru level yang kecil, ada level yang berat. Beberapa orang-orang yang terkena maksiat, kehormatan diri, menjaga kehormatan, ketika terjebak dalam maksiat itu, dia mengatakan ya sudahlah. Ketika dia punya hubungan spesial dengan orang kekasihnya, ya sudah hancur-hancur sekalian, kotor-kotor sekalian. Pernah dengar orang begitu? Sering dengar ya? Itu ciri-ciri kalbunya tidak nyambung kepada Allah. Kalbunya masih bergantung kepada banyak amalnya. Lalu gimana obatnya? Bapak saudara makan Allah, maksiat dan taat itu bukan ngomong baik buruk, tapi maksiat dan taat itu kita lagi ngomong ilmu kalbu. Bukankah ada orang yang taat lalu dia merasa sok suci? Benar? Itu benar nggak? Orang yang maksiat, ketika dia maksiat lalu merasa dirinya kotor, itu lebih baik daripada orang yang taat lalu merasa sok suci. Betapa bahayanya ilmu qalbu ini kalau kita nggak paham. Orang udah sholat nih, udah sholat, tapi ternyata dia merasa dirinya hari ini mukmin, tetangganya yang nggak sholat di samping rumahnya munafik. Ini orang disebut di Quran fawailul lil musalli, celaka bagi orang yang merasa dirinya sholat. Jadi di Quran itu ada dua diksi, aqamus shalah, aqimus shalah. Mendirikan sholat itu beda dengan musallin. Mendirikan sholat itu saya menunaikan sholat semampu saya lahir batin, berusaha khusyuk lahir batin. Ketika udah sholat, tadi antum udah sholat semua, khusyuk nggak? Udah coba-coba, mau imamnya suaranya bagus nggak bagus, kalau kalbunya nggak bening nggak bisa khusyuk. Paling nangisnya karena suaranya merdu, ingat kampung. Bukan karena emang ayatnya itu berkesan, bukan karena yang mengirimkan ayat itu punya kekuatan menyentuh, bukan, tapi karena si ustadznya suaranya bagus. Ini bedanya khusyuknya orang-orang yang paham ilmu qalbu dengan yang khusyuknya baru ngerti merdu suara. Ya, Bapak saudara makan Allah. Jadi maksudnya apa ayat ini? Fawailul musallin. Kalau terjemahan kan celaka bagi orang yang sholat. Itu bahaya terjemahan begitu. Terjemahannya harus ditambah, celaka bagi orang yang sudah merasa taat, merasa sholat. Itu terjemahan yang tepatnya. Jadi ketika pulang nanti, ketika ada kita melihat ada orang gak sholat, gak usah jadi juri. Cukup katakan, ya Rob, kalau aku merasa diriku sholat, sholatku belum khusyuk, belum tentu engkau terima.
Siapa tahu dia ini ketika telat bangun langsung nangis, ya Allah kenapa saya telat. Jadi dia nangis karena malu kepada Allah telat. Coba nanti ketika Allah takdirkan di antara bapak ibu saudara ikhwan akhwat ini rajin sholat subuh, tahu-tahu bablas sampai jam 8 gak bangun. Ketika bangun kita mulai pusing. Ketika takbir mungkin nangis. Jangan-jangan ketemu ilmu qalbunya saat sholatnya sholat subha, sholat plus subuh plus duha itu. Siapa tahu? Orang taat bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak pernah dia merasakan getaran-getaran kalbunya. Allah itu tahu orang-orang begini ceburin dikit deh ke kotoran, nanti dia akan nangis ketika dia sholat. Maka orang-orang yang merasa dirinya suci, saya suci, jijik ngeliat orang mojok, ketika ngeliat artis, tuh ahli neraka gitu. Kita kan nggak tahu dia neraka apa enggak, tapi kenapa berani mengatakan itu? Orang-orang ini Allah akan ceburkan kepada apa yang dia benci. Benci ngeliat orang mojok, nanti Allah akan buat kita mojok dengan orang-orang yang tidak halal. Kita jijik melihat orang yang buka aurat, nanti mata kita akan Allah buat rasain nih ya, terpapar oleh aurat-aurat yang terbuka. Saya ini sok suci Pak. Lalu tiba-tiba Allah setting pergi bulan puasa ke Paris dakwah di sana. Jadi ustadz di sana. Ustadz matanya jelalatan itu gimana kira-kira? Summer tahu? Udah gimana bajunya mereka? Ya, saya puasa makan minum, tapi mata saya nggak bisa puasa. Tapi ketika pulang saya bingung nangis, ya Rob, baru kali ini ngerasain puasa, kok mata saya nggak bisa ditahan? Ya, kulitnya mereka kan bening-bening Pak ya. Kulit kita selalu mateng semua ya, mateng semua. Jadi mata kita udah gosong kulitnya. Di sono gosongnya karena nggak mau kedip. Ketika pulang puasa nggak tanggung-tanggung. Kita puasa di sana 18 setengah jam. Wah, suci banget tuh ya. Suci apaan ya? 5 jam terpapar di jalan, di kayak MRT kita, metro namanya, di bus. Ya Allah. Ya. Saya merasa selama dua kali ke sana merasa betul-betul tidak puasa. Nggak kuat. Ya. Ustadz itu, Ustadz apaan ya? Akhirnya merasa, ya Allah, baru kali ini saya merasa puasa saya itu nggak berkualitas. Dan ketika kita berbuka ada mata agak air netes sedikit ya, ya Allah, aku berbuka dari apa ini? Udah dari tadi berbuka, ya. Saya itu cuma puasa dari air dan makanan, tapi mata saya udah berbuka, ya kan? Otak saya udah berbuka dia, kalbu saya sudah berbuka. Ini yang kemudian jauh dari istri lagi Pak. Ya salam ya. Di saat itu terjadi, ada orang yang terpapar setiap hari, akhirnya dia berpikir, percuma nih puasa begini, udahlah nggak usah puasa. Ini yang dikatakan oleh Imam Mu'ta'illah. Ini ciri-ciri kamu bergantung kepada selain Allah. Apa itu? Amalmu. Mau beli surga nggak bisa pakai amal. Ya, mau beli khusyuk nggak bisa pakai amal. Nggak bisa. Beli ikhlas nggak bisa pakai amal. Dia hanya bisa pakai ketulusan dan riyadhah. Tapi di sela-sela itu saya bertemu sahabat, nggak usah kita sebutkan namanya. Dia punya zikir setiap hari nggak kurang dari 15.000. Di tempat yang betul-betul banyak yang kita sebut maksiat itu, ternyata masih ada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Setiap hari zikir 15.000. Saya baca riwayat Abu Hurairah, zikir Abu Hurairah sebelum tidur 12.000. Dia sehari semalam 15.000. Berarti kalau Abu Hurairah itu malamnya doang 12.000. Malam doang Pak. Kita gimana? Baru zikir pagi sore udah ngerasa kayaknya ikhwan ya. Udah ngerasa kayaknya ghirah Islamnya kuat. Sorry ya, itu belum ada apa-apanya. Di Quran dikatakan apa? Ada 2 surat ya, apa itu? Surat Al-Ahzab ya.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Satu, hai orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka zikir beda dengan wirid pagi sore. Zikir yang itu. Di ayat berikutnya wasabbihuhu bukratan wa asila, Al-Ahzab 41-42. Dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang, yang kita sebut maksurat, ratib, hizib. Ternyata dibagi ada zikir. Maka yang pertama itu adalah zikir qalbu. Ya allazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah dengan kalbumu, menyebut nama Allah, memandang kebesaran-kebesaran Allah sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang kedua, jaga waktu pagimu dan soremu dengan menyebut nama Allah. Maka kita bagi waktu-waktu kita, ada zikir pagi sore, ada zikir rohani, zikir kalbu. Rata-rata kita dapat ayat 42, tapi tidak dapat ayat yang 41. Pak pengurus, mau lanjut? Oke. Jadi Bapak Saudara maksud Allah, tidak selalu maksiat itu buruk jika maksiat itu dipandang sebagai awal dari ketaatan. Tidak selalu taat itu baik jika taat itu membuat orang merasa sok suci. Belajar thariqat A, B, C, berzikir wirid A, B, C, terus merasa yang ono belum zikir tuh, gak ada apa-apanya, gak ahli ma'rifat. Itu udah belajar tarekat, belum belajar tasawuf. Jadi beda. Tapi tasawuf itu mesti berthariqah. Seperti fikih mesti bermazhab, akidah mesti ikut manhaj. Kalau baca Quran mesti pakai qiraat, benar nggak? Maka itu kemestian. Quran ada qiraatnya 7. Kita di sini imam kita pakai qiraah hafaz dari Asim, riwayat Imam Hasim. Maka orang yang bilang saya nggak usah ikut mazhab Ustaz, nggak usah ikut manhaj, nggak usah ikut thariqah, nggak usah ikut qiraah, itu orang sedang menipu dirinya. Karena dia baca Qurannya pakai qiraat, sholatnya pakai mazhab. Ustaz saya nggak pakai mazhab Syafi'i, saya pakai buku sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi itu kan buku Syekh Albani. Syekh Albani itu menghantam mazhab bapaknya Hanafi dan semua mazhab yang ada, lalu dia mengatakan saya tidak terikat dengan mazhab apapun. Itulah mazhab baru, mazhab yang tidak terikat. Itu mazhab Albani, udah mazhab baru lagi. Maka cara sholatnya agak beda sedikit ya. Naruh tangannya, cara naiknya, kepal tangannya ketika bangun, itu sudah beda. Maka antum jangan heran. Itu bukan ikut Rasulullah langsung, tapi masih ikut Syekh Albani, mazhab baru. Saya daripada ikut Syekh Albani, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu. Karena imam itu jelas sanadnya. Bukan berarti kita meninggalkan Syekh Albani, tidak ya. Kita ambil mana yang baik dari beliau. Baik. Kembali ke teks ini. Itu orang yang tadi taat, lalu terjebak sekali maksiat, lalu nggak balik-balik lagi ke maksiat, lalu dia terus dengan maksiatnya, dia merasa taatku selama ini gak manfaat, ya udahlah hancur sekalian. Nah, orang-orang ini disebut dalam Syarah Al-Hikam orang yang ikhlasnya baru level 1. Nah, ini bagian akhir yang kita bahas, ada 3 level. Level 1 itu disebut ikhlasul awam, ikhlas orang-orang awam, atau disebut ikhlasul abid, ikhlas orang yang baru taat ibadahnya ritual, belum spiritual. Ketaatannya baru normatif ya, sholat, udah begitu-gitu aja, baru biasa. Orang begini sudah nggak merasa maksiat kalau dia sudah sholat. Walaupun sholatnya nggak khusyuk, yang penting dia udah sholat, udah jamaah, udah ngerasa dirinya sesuatu. Nah, orang-orang ini rentan terkena bab ini. Makanya saya ditanya, kok ada orang baru hijrah menikah dengan hafiz, tiba-tiba sekarang jadi murtad? Ya kan? Artis itu, antum nggak boleh benci anaknya. Itu suatu saat kalau kita benci terjadi sama kita. Ya, dia lagi semangat ingin memperbaiki dirinya dan berjodoh dengan seorang hafiz.
Tapi ternyata untuk memperbaiki kolbu nggak bisa pakai hafal Quran. Untuk meluruskan kolbu harus pakai isi Al-Quran. Ini yang disebut al-hikmah. Makanya Rasulullah itu metode dakwahnya bukan hafalan. Kalimatnya berapa? Yatlu di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yatlu alaikum ayati. Misi pertama bacain, itu hafalan. Tapi ada yang berikutnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tapi sebelumnya yuzakihim, ya, membersihkan mereka, mempurifikasi mereka, mentazkiyah mereka. Lalu yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi dibedakan kitab dan hikmah. Meskipun dalam syarah-syarah hadis hikmah dikatakan sunnah, tapi bagi ahli zikir hikmah itu adalah ketajaman qalbu, wisdom, ya, kebijaksanaan seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara makan Allah, itu level pertama. Orang ini ciri-ciri indikatornya. Kalau itu ada pada kita berarti kita level 1. Kalau ibadah orientasinya pahala. Kalau ketemu yang wajib sama sunat, duluin sunat. Contohnya taklim sama sholat syuruk, duluin sholat syuruk. Itu kalau belum paham, kecuali mau buru-buru silakan, ya. Mau buru-buru silakan antum duluan. Tapi kalau antum sudah paham, sholat syuruk itu hukumnya sunat. Ngaji itu nutrisi wajib di kolbu. Kalau sudah paham itu undur dulu sholat syuruknya. Belajar fikih dong, ya. Di fikih sholat syuruk boleh sampai sebelum duha. Enggak mesti di masjid kok. Meskipun di hadisnya disebutkan di masjid. Itu kan contoh aja. Ahli fikih mengerti namanya bil misal, itu contoh aja. Ya. Pernah kita ngaji sekali, saya lupa jelasin begitu. Bunyi syuruk, langsung pada berdiri semua. Lah kita ngomong sendiri, Pak. Jadi semangat, ini ciri-ciri orang baru level 1. Berpikirnya nggak proporsional. Nah, mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Jadi ciri-cirinya yang pertama tadi apa? Ngejar pahala. Salah kan ngejar pahala? Nggak salah untuk level 1. Takut dosa, iya. Kita takut siksa, itu level 1. Level 2 itu orang ibadahnya sudah mulai semi-semi spiritual, tapi masih pakai intelektual nih, pakai kecerdasannya. Orang-orang ini biasanya sudah bisa mengkondisikan rohaninya untuk bisa taat, tapi nggak kuat. Kalau khusyuk itu paling tahannya cuma sampai iya karena bunuh ya karena saya itu sudah hilang, ya. Tapi orangnya udah top, dia udah nggak nyari pahala lagi. Yang penting saya bisa khusyuk. Maka orang ini nggak menganggap amalnya itu banyak pahala. Bagi dia, gimana biar saya khusyuk dalam sholat. Orang ini masih mengejar itu. Tapi dia mengejar bukan dengan caranya. Kalau saya mau menyembelih ayam, itu pakai sendok atau pakai pisau? Ya, kalau udah jadi baru pakai sendok sama garpu. Sama, cari khusyuk nggak pakai ini, Pak. Ini itu untuk mikir. Maka pikiran itu banyak. Jadi kalau sholat pakai pikiran, nanti pikirannya jalan-jalan. Ya. Sholat itu pakai kolbu. Kolbu itu nggak pernah mendua. Maka orang kalau bisa poligami itu karena di sini emang banyak daftarnya, ya. Tapi kolbunya sebenarnya hanya mencintai satu tipe. Tipe itu ada separuh di orang ini, ada seperempat di orang ini, makanya jadi 4 nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di level 2 ini dia sudah haus rohani, tapi caranya kurang pas. Akhirnya terjebak pada ilmu kebatinan. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau zikir ini maharnya ini, gitu. Jadi pemburu kubur, dikira kalau ke kubur khusyuk. Ke kubur itu melembutkan kalbu. Zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur untuk melembutkan kalbu, bukan cari kesaktian. Nah, orang level ini udah cari kesaktiannya, maka dikubur wirid ribuan. Ngejar setoran biar kalbunya punya kekuatan
rohani, ya dapat sakti. Sederhana, orang push up 40 hari berotot. Orang rajin latihan fisik, latihan silat, dia akan jadi jawara. Orang latihan olah batin nanti jadi ahli kebatinan. Maka pada sakti-saktinya orang level ini nih, doanya hebat-hebat. Kalau dia jadi pengobat alternatif, itu canggih-canggih ya, pakai air putih sembuh. Tapi levelnya baru di situ. Ujung-ujungnya nanti kembali ke bawah, fulus. Ya, ujung-ujungnya fulus, mahar. Orang ini belum dapat kebahagiaan, tapi orang yang level ini, rata-rata antum itu mungkin yang di bawahnya dikit kali. Udah pengen cari khusyuk, tapi masih sama kayak orang nyembelih ayam pakai sendok tadi. Jadi nggak tahu caranya. Dia ini udah hampir tahu caranya, tapi salah obsesi, salah ketemu guru. Akhirnya jadi kebatinan. Jika dia tulus karena niatnya ingin mencari keridhaan Allah, Allah nanti akan tarik orang-orang ini semua yang level 1 dan level 2 ini kepada level 3. Apa itu level 3? Salat bukan lagi harap pahala, bukanlah hanya harap surga. Dia harap surga, tapi bukan hanya harap surga, tapi harap bertemu dan dapat ridho yang punya surga. Kalau Allah sudah ridho, kita masuk surga, kita bisa ketemu Nabi di surga. Tapi kalau kita cuma minta surga, mungkin gak ketemu Nabi di surga. Dikasih surganya, mungkin gak ketemu Allah di surga. Antum diterima oleh seseorang di rumahnya yang bagus, tapi dia gak mau ketemu. Kira-kira gimana? Pulang aja deh, tersiksa batin kita. Ya, Bapak Saudara makan Allah, level 3 itu, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, bab ridho dan syukur. Ketika Nabi ditanya, kakinya kau udah kapalan sholat, bukan cari pahala. Apa kata beliau? Aku ingin berterima kasih kepada Allah. Maka bab terima kasih itu akan selalu merasa dirinya tidak maksimal untuk taat, nggak pantas mendapatkan pahala, apalagi ngejar surga. Muncullah kalimat yang disalahpahami orang tentang Pak Quraisy Shihab. Apa kata Nabi? La yadkhul jannah ahadukum bi'amali. Kamu gak masuk surga karena amalmu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu wahai Rasulullah? Iya. Illa ayataghammadani Allah birahmati. Namun Allah melimpahkan kepadaku rahmat-rahmatnya sehingga masuk surga. Orang di level ini yang dia cari cuma sayang Allah. Zikir itu mencari sayang. Kalau sudah dapat sayang, surga terbawa, neraka jauh. Mungkinkah kalau Allah sayang kita, kita dimasukin surga? Masukin surga? Mungkin dong. Padahal kita pemaksiat. Mungkinkah orang-orang yang diridhai oleh Allah, Allah biarkan terjebak di neraka? Kan semua kita, wa in minkum illa wariduha. Waridun. Malam tadi Masjid 1 Bintaro 1 lagi baca itu. Di situ saya nggak kuat nahan nangis. Ya. Semua kamu waridun, semua kamu pasti lewat neraka. Pasti lewat neraka. Semua kita Pak, imam, makmum, ustadz, semua kita lewat neraka. Itu disebut siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siapa yang tidak kenal Rasulullah, tidak kenal qalbunya, tidak kenal Allahnya, maka dia tidak akan ketemu jalan menuju surga. Maka Nabi mengatakan, man khati'a tariq, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Orang yang tidak kenal aku, tidak salawat kepadaku, dia pasti tersesat masuk surga. Mampir dulu. Nauzubillah min dzalik. Maka cara bebas dari neraka, coba amalkan salawat sekapan saja. Salawat tuh nggak usah pakai salawat aneh-aneh. Salawat tuh macam-macam, ada nariyah, tibiyah. Udah pakai salawat yang sederhana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah kemana-mana begitu aja deh, ya. Satu salawat ada 10 keberkahan. Keberkahan itu yang kita sebut ridho. Maka pintu ridho, mendapatkan ridho Allah adalah cintai Rasulullah. Ini yang dikatakan, ini penutup kalimat saya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ya. Jika kamu mengklaim dirimu cinta kepada Allah, maka ikut aku. Apa kata Rasulullah? Banyakkan salawat kepadaku. Jadikanlah tahmu adalah menyebut namaku. Kalau sudah begitu, kita mau jatuh nanti dia sambar oleh Rasulullah sampai kemudian
masuk ke surganya Allah dengan ridho, insya Allah. Bapak saudara makan Allah, semoga kita yang tadinya level 1 mulai naik level. Oke, kira-kira itu. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhol, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kita memperbaiki diri, kita berpesan ya, saya masih sangat sedikit sekali mengenai tarikat. Dan tarikat ini katanya harus dengan memakai mursyid. Kalau mursyidnya nanti tidak ada, tarikatnya salah. Jadi kami ingin penjelasan tentang tarikat bagaimana dan bagaimana soal mursyid. Sebab kadang-kadang ada terkesan mursyid ini nanti kita mengkultuskan, sedangkan mengkultuskan itu sesuatu yang tidak baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Antara kultus dengan penghormatan itu memang tipis. Saya kalau dulu awal ke Jakarta, di Sumatera kita jarang cium tangan guru, hampir nggak pernah malah. Baru sekarang-sekarang tuh ya, karena tradisi Jawa sudah nyebar kemana-mana. Itu bukan tradisi Jawa, tradisi pesantren yang sudah mendarah daging ke orang Jawa, Banten, Sunda, Betawi, dan dijadikan bahan tontonan. Orang guru fisika aja dicium tangannya, benar gak? Masa guru yang mengajarkan kepada Allah gak dicium tangannya? Tapi awal saya datang ke sini, Bapak orang mana Pak? Oke, Bapak pertama datang ke sini ngeliat orang cium tangan pasti bilang, wah ini mengkultuskan nih ya, sama kayak saya. Tapi waktu kita tanya, bro, ente mengkultuskan gurunya? Enggak. Jawaban dia apa? Masa kamu punya guru matematika cium tangan? Ini guru matematika kolbu. Saya tertampar Pak dengan kalimat itu. 3 tahun saya hampir nggak pernah cium tangan guru kiai, kecuali terpaksa karena malu. Tapi rata-rata saya nggak cium tangan. Jadi kami setiap ngaji hadis, setiap pagi selesai ngaji hadis, sahabat-sahabat saya pada berbaris mau cium tangan kiai, saya kabur duluan. Teman saya udah tahu nih, wahai boy ini ya. Kita nggak sakit hati loh gitu, malah seneng. Ya emang gua begini, gimana dong? Apa dong mau gitu? Saya itu kayak merasa lebih alim dari kiai waktu itu ya. Bagaimana bejatnya itu murid merasa lebih alim dari gurunya itu. Sampai saya ketemu satu buku Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad, karya Imam, itu cara bacanya diperdebatkan Ibnul Maqarri atau Ibnul Muqri ya. Di situ disebutkan semua hadis sahabat Nabi cium tangan plus kakinya Nabi. Wah, ini yang diambil orang Jawa nih, sungkem ya. Ternyata cium tangan itu bukan bab kultus, tapi bab penghormatan. Maka kita lihat Pak. Jadi tergantung kita punya paradigma apa. Oke, apakah benar tidak berguru, tidak bermursyid, lalu tersesat? Sederhananya gini aja deh. Bisakah baca Quran tanpa guru ikra, guru tilawati, guru qiraati? Bisa nggak? Bisa, pakai Latin. Ada teksnya Quran, bawahnya ada Latinnya. Tapi bisakah baca Latin kalau nggak ada guru mengajarkan Latin? Umur berapa baru lancar baca teks Latin? Ya, dari TK kelas 1 udah bisa baca. Tapi baru paham kelas 4, kelas 5. Yang dibaca itu apa baru paham. Lama ya. Kalau ingin membaca teks-teks zahir mesti ada guru sekolah. Masa teks yang batin itu gak ada gurunya? Maka seorang syekh mursyid itu tidak lebih daripada pembimbing agar kita bisa membaca nama Allah secara batin. Sebagaimana kita bisa melafazkan alif lam lam ha secara zahir. Kita kalau baca Allah itu salah Pak. Tidak ada orang takbir Allah, itu udah salah itu. Tapi secara kalbu belum tentu salah. Siapa tahu dan begitu udah khusyuk. Tapi kalau imam kita dengan orang begitu terganggu. Kalau saya belajar tajwid saya terganggu. Waladhdallin
banyak imam begitu. Masa lam ya, dol, bolehkah begitu? Nggak boleh. Tapi banyak imam begitu dan dia hafiz gitu. Imam di sini aman Pak ya. Imam di sini lolos insya Allah. Sanadnya nyambung ke Rasulullah. Itu gurunya cuma MP3 itu ya. Nggak pakai guru hidup itu orang. Akhirnya begitu bacanya. Akibat gak berguru ini yang disebut tersesat itu. Tersesat dalam qiraat seharusnya waladhdallin, disambut langsung jatuh. Ini enggak, karena belajarnya pakai MP3. Imam Samudra bisa bunuh orang pakai waqatilul musyrikin karena nggak belajar ke ahli tafsir. Belajarnya ke ahli tafsar ya. Itu orang-orang yang keras setelah belajar sunnah, belajar hadis. Itu dia nggak belajar kepada imam ahli hadis, ustadz ahli hadis. Makanya belajar hadis melahirkan sikap hadas. Berhadas pun mulutnya. Sama, ilmu qalbu ini lebih sensitif. Jika dalam fikih orang nggak berguru cuma ke YouTube, dia sekarang udah tersesat dalam bab fikih, suka nyala-nyalain orang, jadi musuh sesama temannya di masjid. Itu tersesat di fikih itu, Pak. Apalagi dalam ilmu qalbu, nanti ngomong-ngomong sendiri lagi ya. Ngerasa udah jadi teman Nabi Khidir. Tetangga pesantren kita nggak pernah belajar zikir, mantan narkoba belajar zikir sendiri. Apakah tidak belakangan, Ustadz, tahu nggak ente? Aneh ini temannya Khidir. Ya mungkin teman dia kali namanya Khidir ya. Terus dia bilang ke tetangga saya, Ustadz, saya takut jadi nabi. Ada begitu, sekarang nggak beres, udah nggak beres Pak. Lalu tetangganya mau bawa dia ke saya bilang saya bukan dokter, ya, bukan psikiater juga. Kita ngurusin kalbu orang yang mau khusyuk, kalbu orang yang mau kenal Allah, bukan orang-orang yang sudah tersesat di situ terus dibalikin. Sama kayak orang stroke itu kan ada yang ringan ada yang berat. Kalau sudah hancur strukturnya di kepalanya kita nggak bisa obatin, emang udah begitu aja tubuhnya. Tapi kalau masih ringan, masih bisa jalan, masih bisa balik. Orang begitu, kalau bahasa kita apa? Sarafnya udah keputus Pak, udah nggak bisa diobatin. Kita serahkan sudah kepada Allah, dia udah nggak kena taklif. Akibat bertirakat sendiri tidak bertorikot, itu Pak. Jadi bagi yang mencari khusyuk, jalan pintasnya masuk tarekat. Tapi masuk tarekat bukan yang simbol-simbol. Nah ini kata kunci. Kalau mau cari guru tarekat, bukan guru yang memberi beban wirid, tapi guru yang kalau ngasih wirid beban jadi terasa hilang. Siapa yang mengatakan itu? Imam ini. Apa kata beliau? Syaikhuka man la yut'ibuka. Syekh mursyid hakiki itu kalau ngasih wirid bukan terasa beban, tapi terasa hilang bebannya, terasa nikmat, terasa mengobati. Ini kurang nih, kalau kurang enak udah diwiridkan jadi obat. Kalau wirid yang diberikan guru jadi obat itu mursyid kita. Tapi kalau dia bilang kayak tadi tuh yang pakai mahar tuh, udah kamu wirid 1000 kali, baca shalawat nariyah 4444 kali. Itu mirip dengan tarekat, tapi bukan tarekat namanya, itu hikmah. Beda kalau guru, mursyid ngasih sama. Kamu baca shalawat nariyah 4444 kali. Kalau guru mursyid yang bilang, kita ngerjainnya nggak ada beban Pak, enak aja. Guru yang ilmu sakti ini bilang, kamu zikir 5000, Allah. Jadi beban. Kenapa? Bentar-bentar pakai tasbih. Kok belum 5000 juga nih? Ya, 100 ini kita udah lihat. Bentar-bentar lihat tasbih. Beda dengan guru qalbi. Ketika disuruh, maka bukan mau lihat tasbihnya sebenarnya, tapi kita ingin mengejar rasanya. Mau dicari rasanya, sehingga kita penasaran. Jangan-jangan di nomor yang kesekian ada rasanya, gitu. Bapak saudara makhluk Allah, maka temukanlah mursyid yang memberi wirid itu wirid menyegarkan, bukan wirid beban. Ya, itu ciri-ciri mursyid. Dan mursyid itu tidak boleh ngaku mursyid jika dia tidak diangkat oleh mursyid sebelumnya. Mirip kayak dokter, tidak boleh ngaku jadi dokter kalau nggak ada ijazah dari kampusnya.
Sama Pak, saya bolehkah ngaku dokter kalau saya nggak pernah buat disertasi, nggak pernah diuji? Boleh nggak? Kan sekarang ustadz-ustadz nggak sabar, dia baru MA udah tulis dokter depannya. Kita sih nggak marah Pak, ya dokter kandidat aja deh, ya. Kita nggak marah, tapi kita kasihan sama dia. Dia menampilkan yang bukan dirinya, pakai topeng dokter. Tapi orang kalau sudah dokter dia nggak perlu pakai topeng. Sama. Mursyid yang mursyid hakiki itu dia nggak perlu pakai topeng serban, nggak perlu pakai topeng tasbih, pakai gamis, pakai ini kemana-mana untuk menunjukkan dirinya mursyid. Dia sudah diangkat gurunya kok. Gurunya diangkat nama gurunya, gurunya diangkat nama gurunya, terus silsilahnya nyambung kepada Rasulullah. Zikir yang mursyid begini yang menggetarkan kalbu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, getarannya tembus ke kalbu. Ya. Cukup? Ada? Oke. Yang mau duluan, mangga, tafadhol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasan apakah pada saat tadi Ustaz katakan bahwa pada saat untuk mempertajam qalbu, memperlunak qalbu, kemudian apakah pada saat kemaksiatan, sadar pada saat maksiat kemudian kembali mengambil jalan yang benar daripada taat, merasa sudah taat kemudian lebih Merasa sok suci. Pertanyaannya adalah apakah ketaatan pada saat melakukan kemaksiatan yang berulang bisa mempertajam qalbu? Ketaatan, Apakah kemaksiatan yang berulang. Kemaksiatan pada saat kesadaran bermaksiat itu bisa mempertajam. Iya. Mohon. Salah. Pernah dengar hadis ini kah? 3 doa yang mustajab. Nomor 3-nya doaul mazlum wa in kana kafiran. Doa orang yang dizolimi meskipun dia kafir. Pernah dengar hadis itu? Karena saat dia dizolimi dia lupa kalau dia kafir. Dia saat itu lupa dirinya kafir, dia langsung nembus kepada Allah, pencipta langit dan bumi, maka kalimatnya didengar oleh Allah Ta'ala, diijabah oleh Allah Ta'ala, bergetar langit dan bumi. Maka orang-orang yang zalim gak lebih dari 30 tahun jatuh. Gak lebih 30 tahun jatuh setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi zaman Bani Israel, zaman-zaman sebelumnya bisa 400 tahun, tergantung umur kenabiannya. Berarti separuh umur Nabi rata-rata habis. Lihat aja Mesir, negeri ini. Untungnya negeri sebelah udah mulai sadar tuh ya. Dia masuk lagi dan sekarang dekat sama ulama, Mahathir ya. Dia ketika kembali dia ingin menutupi kesalahan yang selama ini nyiksa ulama sebagian. Kan ulama yang beda paham dia dimasukin persis seperti zaman Orde Baru. Bapak Saudara makan Allah, pertanyaannya berat nih. Apakah kalau maksiat berulang-ulang lalu merasa dirinya hina bisa menajamkan kalbu? Bukan menajamkan kalbu, tapi memilukan kalbu. Kalbu yang pilu itu sering nangis. Maka itu adalah modal untuk mendapatkan separuh bab dari bab salik orang yang ingin menuju Allah. Apa itu? Babul khauf. Rasa takut. Takut maksiat. Tapi muncul saat takut itu diikuti oleh bimbingan guru-guru yang soleh, maka rasa takut itu akan memunculkan harapan, disebut raja, maka sempurnalah dia sebagai salik. Baru dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang suci dipanggil, orang-orang beriman. Orang yang maksiat itu mukmin kan? Dia mukmin, dia tahu ini maksiat. Selama dia tahu itu maksiat dan dia tidak meyakini ini halal, dia mukmin. Dikatakan di situ, tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang beriman yang bermaksiat, kembalilah kepada Allah. Maka taubat itu disebut dalam hadis at-taubatu an-nadam. An-nadamu taubah. Rasa menyesal itu adalah taubat. Tapi ketika hari ini dia nyesal, besok ada jaminan gak dia gak maksiat lagi? Gak ada. Yang penting hari ini.
Jadi tobat itu jangan pikirkan nanti. Kalaupun nanti dia sambalado, tobat sambalado diulang-ulang, itu urusan nanti. Yang penting hari ini aku tobat. Yang penting hari ini, ya Allah, aku ini kotor, aku ini mau kembali kepada Engkau. Nanti kita nggak tahu, siapa tahu habis dia tobat yang meninggal. Maka saya dapat pelajaran besar dari Allah Ta'ala. Jangan pernah benci kepada pemaksiat, karena siapa tahu itu akhir maksiatnya. Jangan pernah kagum dan mensucikan, mengkultuskan orang taat. Jangan-jangan itu taat terakhirnya dan dia maksiat sampai matinya. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Di antara kamu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dia beramal-amal ahli surga, solehnya bukan main. Sehingga antara dia di surga cuma satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata Allah Maha tahu, maka Allah tetapkan ketentuan lain. Faya'mal bi'amali ahli nar. Allah tahu kalbunya selama ini taat karena dirinya merasa dirinya orang taat, orang soleh. Sebelum wafat berubah pikiran, hilang ingatan, gak taat sama sekali, malah ngejek orang yang belajar sunnah. Saya Pak menjelaskan hadis ru'yah, saya dibentak oleh orang-orang yang seumur Bapak. Beda kalau Pak nanya ya, apa kau pakai sunnah? Hari ini pakai akal, pakai hisab. Saya mikir ini orang uzur atau kafir? Dua aja Pak. Dalam kolbu saya katakan semoga dia uzur. Langsung saya tutup, cukup Pak, assalamualaikum. Udah pengen berhenti kita ngaji di situ, ternyata kita diundang lagi, ya udah saya perbaiki lagi. Ternyata kita mau mendamaikan dulu 01, 02, dibentak lagi pakai takbir. Terakhir saya kesana udah. Ya. Kita mengamalkannya fa aslihu baina akhawaikum, damaikan sama saudaramu di masjid. Masa dia bilang cebong-cebong kampret? Ya, di masjid. Betapa kotornya hatinya. Masa orang milih 01 atau 02 terus disebut mukmin? Dari mana ayatnya? Itu kegalan kalau fikir, dan kita sekarang udah ketipu. Ternyata mereka cipiki-cipiki di MRT, ya kan? Antum ketipu semua kan? Itu mainannya tim sukses semua. Menggunakan bab politik sama dengan iman. Beda politik, beda iman. Kan kacau tuh. Kita udah tergadai berkali-kali. Jangan mau tergadai lagi 5 tahun lagi, ya? Jangan mau lagi. Jangan sampai masjid ini menjadi tempat membakar emosi umat, tapi menjadikan kolbu kita tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Maka kembali ke yang tadi, jika besok terjebak maksiat lagi, cepat balik lagi. Anggap itu akhir mungkin ini tobatku. Siapa tahu setelah ini aku mati. Gitu ya. Maka disebutlah, ini penutupnya dari pertanyaan itu, orang-orang yang bertobat itu disebut tawabin, bukan taibin. Tawabin artinya orang yang berulang-ulang tobat sampai tobat itu jadi karakternya. Maka tobat tadi ada 3 level. Tobat orang awam dari dosa fisik, tobat orang spiritual, tobat karena sholatnya tidak khusyuk. Maksiat zahir udah enggak, mata udah enggak jelalatan, makan haram udah enggak. Mau tobat apa lagi? Tobat sholatnya enggak khusyuk. Udah begitu loh tobatnya. Tobat merasa sok suci, merasa alim, merasa dirinya sesuatu. Udah tobat dari itu, antum tinggal naik level, insya Allah sebelum meninggal jadi wali Allah. Ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semoga kita betul-betul menjadi kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dihilangkan semua kegalauan di kalbunya, diberikan ketenangan dalam jiwanya dengan menyebut namanya setiap nafas naik dan turunnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nas'aluka khairan hadzal yaum. Ya Allah, berikan kami kebaikan hari ini, kebaikan di dalamnya dan kebaikan setelahnya. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, hati kami keras, bantu kalbu ini menyebut namamu. Ya Allah, kepala ini sombong dengan isinya, dengan inteleknya, tolong bantu kepala ini benar sujud. Ya Allahumma ya Rahman ya Rahim, akhrij anna kulla su'in. Ya Allah, keluarkan semua keburukan, kebusukan dari hati kami. Terbitkan cahaya namamu dalam jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.